gue tidur jarang nyenyak. Gue sering banget gue tidur bangun malam. Kadang-kadang gue jalan terus duduk tidurnya. Kalau nggak ada yang ngejatuhin kita nggak bisa bangun. Iya. Kita nggak bisa tahu bahwa kita harus berhasil. Gue orang tuh dieksploitasi dia pada gue. Ada juga. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Bakat lucu lu dari siapa? Tapi lu kayaknya nggak ngelucu deh. Kayak tadi lu interview nih. Lu kayak jawab, emang lu jawab gitu kan? Nah itu dia, karena gue kan apa adanya Ben, gue nggak pernah mau dibuat-buat. Jadi humor itu, ngelawak itu harus jujur. Jadi penonton tuh memang bener-bener apa yang kita omongin tuh ya udah itu. Karena gue juga dasarnya kan cuma tukang nyeletuk aja di kelas, di kampus, suka bercanda lah, di tempat tongkrongan. Ya kalau tempat tongkrongan tuh pasti ada seseorang yang bikin ramai suasana lah. Iya, iya. Nah, itu Clownnya lah, badutnya. iya, bukan pelawak, tapi dia tuh mampu membawakan suasana menjadi lebih hangat. Aduh. Udah mulai dingin kopinya. Nggak bisa dong. Kopi bakar. Iya. Areng pakai areng. Kopi areng. Jos. Kopi jos. Ya, seperti itu. Jadi gue bilang gue nggak melucu, tapi gue mampu menghangatkan suasana. Makanya banyak cewek-cewek kesepian tuh yang minta dihangatkan sama gue. Aduh, kenapa? Yakin? Iya. Akhirnya gue bakarin aja. Dihangatin. Kenapa minta dihangatkan? Ya buat sahur kan. Dihangatin buat sahur. Ini kalau ngomongin panggung lucu nih, gue selalu penasaran karena gue tuh penikmat banget acara lawak, komedi gitu. Dan gue selalu kagum, gila nih komedi ini susah loh dengan beban kayak gitu. Nah, pada saat lo masuk stage, lo bertemu dengan orang-orang yang mungkin udah punya nama, kan biasanya ada peran-perannya gitu deh. Yeah. Lo ngebacanya gimana sih, ini teknis aja nih, agak melenceng dikit. Lo masuk ke sebuah acara nih, lo udah lihat ada nama-nama, let's say siapa? Kan di sebelum tampil kan kita di backstage kita ada waktu lah untuk ngobrol. Dan kita sebelumnya juga mungkin kenal sebelumnya kan. Udah hafal ya ibaratnya gaya-gayanya dia. Kalau pelawak senior tuh ada yang memang suka spell, ada yang udah nanti ketemu aja di atas gitu. Spell tuh artinya mempersiapkan bahan apa yang mau kita omongin ntar di atas panggung nih gitu. Kayak siapa? Nama-nama terkenal yang spell, siapa yang spontanis? Ada. Pelawak senior kayak pelawak Sri Mulat juga ada yang seneng nanti aja di atas, ada yang seneng ngobrol. Nah, pelawak Sri Mulat tuh rata-rata juga sedang juga ngobrol di belakang, gitu kan. Ada pelawak yang memang biasa improvisasi, udah nanti aja dilihat gitu. Tapi sekelas Bang Komeng aja masih mau spell. Bang Komeng tuh ngomong ini, iya nanti ngomong ini. Karena Bang Komeng juga sampai sekarang masih belajar, istilahnya cara melucu tuh dia masih mempelajari gitu. Sekelas Bang Komeng aja. Makanya wajar lah dia menjadi pelawak legend gitu. Nama komedian yang lo look up siapa? Iya, itu Bang Komeng salah satu komedian favorit gue sama almarhum Kasino yang selalu gue sebutkan ketika orang nanya siapa komedian favorit lo. Almarhum Kasino sama Bang Komeng karena mereka sama karakternya, suka nyeletuk gitu. Celutukannya gayanya sama sama lu gitu ya? Nah itu. Celutukan jadi gue nggak ya? mengkonsep untuk ngelucu, tapi gue melihat situasi untuk memunculkan kelucuan dari situasi yang gue lihat begitu. Dunia komedi tuh lucu di depan, tapi kalau gue tahu-tahu intrik-intriknya tuh juga bisa dibilang nggak selucu itu ya di belakangnya. Artinya banyak kehidupan pelawak yang nggak lucu. Dia harus ngelucu tapi kehidupannya nggak lucu, menyedihkan banyak. Kalau cerita lo yang paling cerita lo yang paling gak lucu? Ya itu pada saat gue dikeluarin dari Cagur kan gue jobless, gue gak ada pekerjaan. Sementara orang udah kenal gue, ya kan, bedu Cagur, dan gue harus terus survive, gue harus terus cari kerjaan. Gue kesana kemarin naik Kopaja, naik Metro Mini, orang negor, Mas Bedu, lo kok naik Kopaja, mobilnya mana? Ya emang gue gak punya mobil udah dijual, bagi 3. Oh gak ada pak, udah dijual. Tapi tetap harus, ya gimana, gue gak punya uang buat naik taksi, ya gue harus terus berjuang mempertahankan hidup dong. Itu kan momen lowest lo bawah nih. Momen lo atas apa, Duk? Lo ngerasa anjir, gue semua kerjaan gue hit. Dan alhamdulillah gue lucu, duit banyak. Nah, ya dari pekerjaan sih gue sampai dari era Presiden Soeharto ya sampai Pak Jokowi, gue belum pernah ketemu sama presiden selain Pak Jokowi.
Dan ketemu Pak Jokowi itu berkali-kali, dan bahkan gue bukan cuma ketemu, ngobrol dekat begini. Iya. Gue penasaran, gue belum pernah ketemu. Pernah waktu itu kita main bola tuh. Kita lagi makan di restoran Sunda, ya dia belum jadi presiden waktu itu. Terus jadi gubernur DKI ya. Kita ketemu di Pancoran, lupa lu. Makan restoran Sunda di Oh iya di Datan itu. Jadi kita nggak ngobrol. Lu ngobrol sama Pak Jokowi? Iya, sama Ibu Iriana juga baik, deket Ibu Iriana. Terus gue gathering semua menteri depan gue bercandain. Itu artinya pencapaian tertinggi karir gue dalam sebagai seorang MC dan komedian dan presenter lah. Gue bisa bercandain seorang menteri-menteri, Ibu Retno, ya kan, Menteri Luar Negeri, Pak Luhut, semua. Yang bener lu. Iya, Pak. Panggilnya opung, panggil gitu. So akrab ya? Memang dan akrab gitu kitanya, gitu. Jadi maksudnya gue deket waktu gathering 17-an di Istana Bogor. Gue masuk istana, mau Istana Merdeka, Istana Bogor, gue akhirnya udah pernah. Jadi, wah, selama ini gue baru eranya Pak Jokowi nih gue bisa masuk ke situ gitu. Pick up line lo apa ngomong sama gue, jadi penasaran. Apa? Sama Pak Jokowi, kalimat pertama pembahasan lo apa? Karena gue juga ngefans sama dia, gue waktu itu support Pak Jokowi, terus ya udah terus waktu itu kan ada Abah Kemal juga. Kemal ini, kamu gedut ya, Kemal sekarang. Kamu sekarang kurus ya, kata Kemal kan. Dulu kan Kemal gedut tuh, sekarang kurus. Kamu hebat kurus. Pak Jokowi tahu. Kalau ini, kalau bedu mah dari dulu emang gitu-gitu aja. Gitu. Terus Ibu Riana juga. Jadi alhamdulillah, berarti Bapak dari dulu nonton saya. Gitu. Iya, enak deh. Jadi senang rasanya. Lo ngerasa tuh udah paling ini lo ya? Iya, sama pencapaian itu. Lah. Sama kita bisa jumpa fans di luar negeri. Di Taiwan waktu itu gue jumpa fans di Taiwan. Ya memang waktu itu banyak kan orang Indonesia juga yang ada di Taiwan, tapi kan bisa sampai di sana. Kemudian nge-MC di ulang tahun Putri Brunei. Anaknya Sultan, ulang tahun. Gue bener-bener tahu tuh bagaimana. Nah itu gue lihat ada foto Dude Herlino, foto Krisdayanti, Syahrini. Nah sinetron itu kan mungkin tayang di sana tuh. Selalu pasti ada sinetron orang Indonesia yang diajak ke sana. Pokoknya kalau lu ke sana lagi di kamar itu ada foto gue sekarang. Iya. Dijemput naik Mercy sama nginepnya nggak di hotel di rumah dia. Di rumah dia. Dijemput naik Mercy, gue tanya mobil dia ternyata. Di bawahnya mobil lagi, supirnya. Di basement di bawahnya itu mobil-mobil semua. Iya, mobil supirnya kelas baru ya. Gokil. Tadi cerita lo barengan sama Kemal Mukhtar kan? Iya, Kemal Bulet dulu ya, Kemal Bulet. Sekarang udah Kemal Lidi kali ya sebutannya. Sekarang Kemal apa ya? Kurus lah pokoknya. Kemalu-maluan. Sekarang namanya Kemalu-maluan. Maksud gue, lu sekarang gue terakhir kali ketemu lu cerita lu siaran ya? Iya. Lu siaran di radio dangdut itu. Hot 93,2 FM, aku hot kamu. Dangdut kan dia? Dangdut, pop, Melayu, tapi Naif masuk, Peter Pan masuk, Noah masuk, Slang masuk. Itu marketnya di situ gendutnya. Bener. Sekarang masih? Masih, alhamdulillah. Apa yang lo temuin di kerjaan lain? Di radio yang lo nyaman banget? Lama lo, terakhir kali ketemu gue berapa tahun lalu? Gue tuh siaran dari zaman masih NS, punya radio namanya 107,9 Jakarta Infotainment Station. Itu radio nyiarin infotainment semua tentang artis beritanya. Sama Gugun Gondrong, sama Meli Zamri. Masuk lagi gue naik ke Mustang bareng Rico Ceper di Mustang Double 880, ya kan. Nah, gue sama Rico Ceper tuh masa gue kejayaan gue sebagai seorang penyiar radio bareng sama Rico Ceper. Saingan gue Prambors sama Daging Desta. Nah itu. Gue lupa lu. Sampai kita main di Senayan main bola itu kan. Iya. Itu dia. Itu emang era-era ya kemasan radio tuh menurut gue, transisi ke digital juga. Wah gila sih, Du. Sekarang yang keresahan lo apa, Du? Terakhir nih sebelum gue mau keresahan lo bangun tidur. Lo bangun tidur nih. Iya. Kan kita udah umur lo pun berapa sih sekarang? Lo 40 deh. Wah, anak aja 42. Iya kan lebih banyak dong. Nggak kelihatan kayak 41 lah. Gue lahir 79, Ben. Keresahan lo apa, Du? Bangun tidur sekarang? Keresahan gue bangun tidur ya? Ya, apa nih? Jangan bercanda, please. Dia udah mikir. Apa yang paling bikin lo resah? Gue tuh gak tahu ya, gue tuh sebenarnya sekarang ini lagi banyak yang gue pikirin, tapi gue gak tahu apa yang gue pikirin. Wah, gila. Itu dari masa-masa seperti itu loh. Gue tidur jarang nyenyak. Gue sering banget gue tidur bangun malam. Kadang-kadang gue jalan terus duduk tidurnya. Sering gue sleepwalking. Iya, jalan tapi terus tiba-tiba diri depan pintu. Ngapain gue diri sini? Terus gue duduk lagi, masuk tempat tidur, gue tidur lagi. Terus bangun, duduk sambil tidur. Bisa sampai lama itu gue begitu. Jadi lo tau lo banyak mikir, nah, tapi gue yakin itu pasti ada penyebab dong. Dan gue nggak tahu nih. Gue yakin kayaknya ini pasti pikiran, tapi gue nggak tahu apa yang gue pikirin.
Kira-kira lo apa? Apa relasi, maksudnya keluarga atau kerjaan atau Gue nggak berani mengira-ngira ya, gue takutnya sangka buruk ya? berprasangka buruk. Tapi kalau kita lagi pikirin katanya harus sangka baik aja sih. Nah itu dia, Mudah-mudahan makanya baik ya. kan Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau gue sih baik-baik aja sama ini, fine. Wah, gokil. Seru sih, Du. Thank you ya, Du. Gue thank you bukan cuma lo mau main di sini, tapi thank you lo salah satu, ada beberapa orang yang gue rasa emang apa ya, jarang ketemu tapi gue berasa ya aku best friend juga bisa. Lo, Jamil. Iya benar, Ben. Kita tuh hidup ya. Ada orang yang kadang-kadang bantu kita bangun, ada orang yang menjatuhkan kita. Tapi pada akhirnya kita tetap harus berterima kasih pada kedua-duanya, Ben. Mau ngejatuhin kita kek, mau ngebangun kita, karena kan kalau nggak ada yang ngejatuhin kita nggak bisa bangun. Iya. Kita nggak bisa tahu bahwa kita harus berhasil, ya kan. Jadi kita tetap harus berterima kasih sama orang-orang kayak gitu. Wah, gokil. Thank you, Du. Ya. Kita main ini, Du. 5 lawan 5, biar angkat lagi, Du. Sendu banget nih pada nangis nih. Produser gue nangis semua nih nanti. Oke. 5 lawan 5. Gue lawan lo nih. Iya, gue punya 5 pertanyaan buat lo punya 5 pertanyaan buat gue. Oke. Siapa duluan? Ya oke. Tuan rumah deh. Ya udah, gue duluan ya. Pilih mana? Lah kok lu kan kata gue duluan. Ya gue ketuan rumah Ya maksudnya. udah, oke. Pilih mana? Jadi host tapi dituntut lucu dengan bayaran gede, atau jadi host biasa aja tapi bayaran kecil? Ini acara ini ya, Ben? Untung gak ada tuntutan gue di sini. Iya. Kan gue bukan tuntutan, gue lebih takut gugatan. Iya benar. Tuntutan sama gugatan kan sama. Sama ya? Kan udah sama pernah. dituntut dan sama digugat ya. Kan pernah kan? Iya. Tadi curhat lagi nih gue. Ya nggak apa-apa sih, Jangan cerita aja. Gue mendingan, mungkin sekarang gue mau mencoba juga tuh menerima resiko itu. Katanya kalau kita tidak mengambil resiko, hidup kita bisa jadi jauh lebih beresiko katanya. Ya, Mungkin yang pertama gue akan coba kali. kan seperti trader. Apa tuh? High risk, high return. Mantap. Jadi kalau lo berani ngambil resiko yang besar, ya lo akan menghasilkan hasil yang besar juga. Setuju. Gitu. Kalau lo yang gitu-gitu aja ya hasilnya itu aja. Tuh, kan orang kalau nggak hebat banget, kalau nggak bego banget bego kan. banget. Tengah-tengah mediocre dia jadinya. Benar-benar. Bedu, lebih pilih dapat banyak job di luar kota dengan bayaran gede tapi jauh dari keluarga, atau job bayaran kecil tapi dekat sama keluarga? Saya lebih baik luar kota, gede. Tuh kan, udah berapa tahun nikah gini kan. Tadi sebelumnya si Mumu, sebelumnya sih beberapa minggu yang lalu, Mumu dia bilang enggak dong, yang penting dekat sama suami katanya. Tunggu aja berapa tahun. Makanya nasihat mama tuh bilang yang namanya pernikahan itu enaknya cuma berbulan-bulan. Karena namanya adanya bulan madu, bukan tahun madu. Kalau udah lewat setahun, udah racun. Bagaimana racun itu bisa menjadi obat buat kita dalam pernikahan? Itu dia. Racunnya C tebal banget ya, racun gitu. Agak emosi ya. Makanya orang sekarang masih mesra posting bulan madu, lu posting dah. Iya. Tungguin tuh 1 sampai 5 tahun tuh masa-masa rentan rumah tangga tuh. Baru setahun udah gugatan. Iya. Yang kemarin bulan madu ngapain aja? Sombong sih, pamer-pamer kemesraan. Besok cerai. Astagfirullahaladzim. Iya. Jangan lagi dong, udah dong. Gua nggak ngomongin lu, Jangan lagi dong. bukan maksudnya gua nggak ngomong, maksudnya ada kan, maksudnya posting kemesraan itu apa ya? Nah, lu kalau ngeliat itu gimana? Ini panjang, Vin, sorry, Vin. Lo melihat posting kemesraan Gini loh, men. orang-orang. Banyak orang yang pengen berumah tangga nggak kesampaian. Jangan kan rumah tangga, pasangan aja dia nggak punya. Terus posting anak, gue juga sebenarnya agak nggak mau, tapi bini gue kan ya udah posting. Banyak orang yang pengen punya anak gitu kan. Kalau kita posting anak tuh kayaknya kurang empati. iya. Banyak orang posting saldo gitu kan. Waktu kemarin sempat saldo kan. Itu gue lumayan agak. Gue akhirnya gue posting dengan saldo gue yang nilainya kecil. Lu posting juga? Iya di Instagram gue, karena janganlah kita berbicara masalah harta depan orang miskin. Itu Bicara masalah orang tua depan anak yatim. Bicara masalah kesehatan depan orang sakit. Bicara masalah kebebasan depan orang terpenjara. Ya kan? Bicara masalah anak depan orang yang gak punya anak. Udahlah. Mereka tuh udah cukup terluka dengan ujian mereka gitu. Kalau kita membicarakan itu, kita memamerkan itu, kayaknya nggak ada kurang empati, kurang itu maksud gue gitu loh. Biarkan, makanya gue tuh lebih seneng memposting hal-hal yang buat orang tuh bukan sebuah prestasi.
biar orang tuh jadinya nggak iri sama kita gitu loh. Jadinya dia, oh ternyata gue sama-sama aja kayak sama mereka, makanya gue juga posting main bola sama orang-orang siapa nih, Budu foto sama siapa, sama orang biasa bukan maksudnya gitu. Iya. Waktu saldo lo foto saldonya 115.000 itu yang 2M lu keluarin dulu kan? Enggak, emang nggak ada bener. Itu juga kan gue bilang gue nggak pernah bohong, gue tuh orangnya jujur. Jadi orang tuh tetap aja nggak percaya kalau itu saldo gue tinggal 115.000. Gue posting. Jadi orang masih gak ada yang percaya, ya udah nggak apa-apa. Lebih baik kita dianggap inilah. Gak punya duit ya, jadi orang relevan aja. Tanya lagi gue dulu. Udah ya? Satu lagi dong. Aku nanya lu ya? Keempat. Iya. Terserah, pokoknya. Pilih mana? Gue paling males tuh kalau ngajak Ines belanja. Iya, Ines. Ines nih istri ya kan? Istri gue. Istri gue siapa? Siapa ya? Nah, ngajak Ines belanja tapi anak rewel, atau ngajak anak ke wahana permainan tapi Ines rewel. Atau Ines ngambek. Ngambek. Kemungkinannya kecil sih yang kedua. Tapi kayaknya sih kalau apa deh. Bini ngambek mah gampang. Masa sih? Bisa. Apa sih obatnya kalau bini ngambek? Apa? Apa sih apa namanya solusinya kalau bini ngambek tuh? Kasih lihat aja. Saldo. Kasih lihat aja. Uang belanja. Apa? Uang belanja ditambahin. Iya. Uang belanja tambahin. Iya betul, nggak ngambek tuh. Apa? Nggak ngambek tuh. Masih. jangan begitu, takutnya ntar jadi alas dia ngambek terus ntar setiap ngambek uang belanja nambah lama-lama kan dia hidupnya ngambek terus. Ngambek lu. Ntar kalau duit gua habis gua iya, yang ngambek. makanya akhirnya kan dia ngambek akhirnya. Betul. Jangan sampai itu jadi senjata buat dia. Senjata ya. Lo juga gitu kan? Pertanyaan buat gue ya? Iya, lo nggak boleh nanya itu dong, harus yang lain. Sekarang lo tanya yang lain. Gue gak akan nanya-nanya yang sama ya. Iya. Nemenin anak liburan tapi cancel semua job, atau tetap menerima job tapi anak ngambek? Ada ngambeknya juga ya? Iya, anak ngambek. Nemenin anak liburan tapi job cancel semua nih, tapi nerima job tapi anak lo apa? Kalau anak gua tuh nggak mungkin ngambek, makanya ini gue jawab. Anak gue lebih baik gue kerja, terus gue punya uang, dan dia bisa minta apa yang dia mau. Anak gue tuh lagi pengen laptop dari kemarin gitu kan. Jadi kalau gue pulang tanya, ayah udah punya uang belum? Ayah udah punya uang belum gitu. Emang dia nyuruh. Iya. Lu dipekerjakan tadi di rumah ya? Gue pokoknya gue orang tua dieksploitasi dia pada gue. Ada juga anak dieksploitasi orang tua. Iya. Nggak ada orang tua dieksploitasi anak. Gak tahu tuh anak gue nyuruh gue kerja mulu gitu kan. Lu ngapain sih di rumah pagi-pagi? Iya, Kerja lu sono gitu ya. Pulang, ayah udah punya uang belum? Belum nak, ya udah. Gitu. Jadi makanya gue beli lebih baik gue sih kerja aja, anak pasti ngambek. Nak, ada uang buat beli laptop, kerja lagi ya gitu. Iya. Berarti salah nih Cal, buang nih ya. Iya. Buang lah, salah berarti ini pertanyaannya nggak relevan. Coba, Iya. Udah sekarang nanya gue. Mending mana? Ines ngurusin rumah, tapi lu ngurusin anak, atau Ines ngurusin anak, tapi lu urusin tuh semua kebutuhan rumah. Wah. Ya. General aja sih, simbolik aja. Iya. Yang kedua lah. Tapi ya nggak gitu-gitu amat juga kan. Ines ngurusin anak, tapi lu urusin semua kebutuhan rumah. Ya mesti kerja kan? Ya kebutuhan rumah loh. Ya kerja kan? Rumah butuh apa aja? Di dapur kan ngebul. Rumah tuh butuh yang namanya bersih, butuh masak, kerjaan cucian rapi. Tuh. Aduh, cucian berat sih dulu. Lu yakin? Enggak. Nah, Setrika makanya gue mati. Nah, lu bisa lu jadi ibu rumah tangga. Enggak, gue ngurus anaknya. Nah, Nggak apa deh. ya kan emang susah. Jadi ibu rumah tangga tuh makanya kita harus menghargai istri. Betul. Makanya kalau istri tetap mau cantik, fasilitasin. Pembantu harus ada. Biar dia Kasih uang ke salon, jangan kasih dia masak, jangan kasih dia nyuci. Pokoknya bagian lu panggil, sayang, iya siap. Nah gitu. Ngapain tuh siap? Hah? Biasanya siap tuh ngapain? Apaan? Siap tuh ngapain biasanya? Ya istri apalagi sih kalau bukan melayani suami. Wih. Ya kan? Jadi udah bersih, udah wangi. Sayang, ntar masih bau Bawang ya? masih bau bawang lagi masak. Sayang, sini deterjen semua di sini. Ya kan? Jadi belum siap apa kalau lagi pengen lu belum siap, istri belum siap. Ya. Jadi kalau mau siapkan semua buat istri akan menyiapkan semua buat lu. Wih, betul. Setuju. Kita tinggal telentang aja ya. Tinggal telentang, mati dong lu telentang. Telan obeng mati, telan obeng. Oke. Tang jangan ditelan. Telentang, gue udah nyambung lagi kampret banget. Telentang, ngapain? Ya, Kejadian apa yang lu bisa nelentang Ya, coba? makanya kan mati orang kalau telentang. Aduh, keselak nih tang gitu, nggak mungkin. Ya. Oke. Kalau disuruh pilih, Gua nih. gua dong, kan Iya, belum nanya. enggak maksud gua jawab kan. Ya pasti iya bener. Kalau disuruh pilih, mau balik ke grup cagur atau tetap solo karir di dunia komedi? Gue sempat
ada kepikiran pengen balik ke grup Cagur gitu kan. Tapi dengan formasi yang awal yang dulu gitu, gua Narji Denny gitu kan. Tapi enggak lah, karena hidup itu kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Mengulang masa lalu tuh suatu hal yang sulit. Ya kan Dewa aja sampai sekarang mengulang masa lalu sama Ari Lasso nggak bisa kan. Padi Reborn pun ya begitu aja nggak ada. Jadi buat gua yang namanya reborn itu nggak bisa, harus yang bukan reborn, harus kalau orang apa Hindu apa Buddha tuh yang kalau jadi reinkarnasi, kita harus menjadi sesuatu yang baru gitu kan. Udah cukup lah lo menjadi kodok, lo kan bisa jadi anjing, jadi babi, jadi monyet. Jangan lihat sini. Enggak, maksudnya kan jadi yang lain. Lihat situ aja, jangan lihat. Iya. Maksud gue lo ya sudah dikasih kesempatan untuk menjadi, lo bisa menjadi yang lain gitu. Masa lalu katanya udah milik masa lalu. Iya, masa lalu milik Mbak Inul. Masa lalu, abiyalah masa lalu. Bujang. Ya, penyiar dangdut. Penyiar dangdut. Oh iya lupa, lagu dangdut. Kayak gitu. Terus gue ya udah akhirnya gue lebih baik membuat sesuatu yang baru aja lah gitu. Oke. Masih banyak nih pertanyaan. Banyak dong. Setiap weekend. Pilih main bola sama teman-teman, tapi Ines ngomel. Kayaknya Ines mendominasi hidup lu ya. Tahu, Ines nih diwajahkan kayaknya ambek mulu ya. Iya, padahal Ines tuh nggak seperti ini lah. Gua kan belum kenal Ines nih gua. Belum, nanti ya. Iya. Oh, lu nggak pernah kenalin Ines. Nanti lah kalau ada drama ya, biasanya. Ada itu bisa ada drama, nanti lah kalau ada drama ya. Siap. Tapi katanya baik nih Ines nih kalau dari gua dari baca namanya aja kayaknya nggak pernah ada masalah nih Ben. Makanya lu alhamdulillah ya. Baik-baik aja sama dia. Denny Darko apa gimana dia bisa melihat masa depan? Saya Ines tuh aja. Dari namanya aja tuh sesuatu yang baik loh. Dari kata innocent, Ines. Wih keren lu. Iya. Keren lu, keren. Innocent. Tadi gue sampein deh. Ngomel ya, setiap weekend main bola sama teman-teman, tapi Ines ngomel, atau jalan sama keluarga, tapi nggak sempet main bola. Gak apa-apa sih yang pertama. Setiap weekend. Karena dia kemungkinan dia nggak pernah ngomel sih, jarang lah kalau buat gue sama teman-teman gue mah. Tuh, betul kan gue bilang Ines baik orangnya kan. Baik. Gue tak perlu cerita, gue tahu kalau Ines tuh seperti apa. Iya, kan gue ngibul ada kamera. Enggak dia. Akhirnya. Malah gue kadang-kadang lu ngapain kek main sama teman-teman kek? Malah disuruh main ya. Disuruh main. Ya, berarti dia udah enak sama lu tuh. Lu kalau ngomongnya suka pas ya. Tepat sekali. Ayo, siapa? Oh, gue ya. Udah. Lebih milih mana? Dikenal sebagai artis yang laku atau ayah yang baik? Gue lebih suka dibilang ayah yang baik. Karena artis yang laku kadang-kadang ya itu tadi. Enggak apa. Oh iya. Ini. Bekas gue nih. Ini ada yang baru kan. Tadi apa pertanyaannya? Aduh, itu nangis kenapa? Tahu gue terharu dengan gue nangis karena gue lupa pertanyaannya tadi apa. bukan jawabannya yang betul kita ada. Gue apa pertanyaannya? Terharu. Bukan, gue. Lo akan mengucapkan sebuah kalimat-kalimat yang membuat lo teringat. Enggak. Lo lupa pertanyaannya ya. Kalau dia jawab ngelawak, bukan, sorry. Lebih milih mana? Dikenal sebagai artis yang laku atau ayah yang baik? Gue sih lebih suka dibilang ayah yang baik. Karena gue nggak mau anak gue nanti minta pertanggungjawaban gue di suatu waktu kelak gitu kan. Dia bilang aku nggak pernah diajarin ayahku begini, aku nggak pernah dikasih tahu ayahku begini, nggak mau. Gue tetap ingin menjadi ayah yang baik buat anak-anak gue, karena salah satu yang bisa menyelamatkan kita adalah doa anak-anak yang soleh. Kalau anak kita baik kan insya Allah kita akan diselamatkan oleh doa-doanya. Itu dia. Tapi kalau artis laku, anak kita berantakan, narkoba apa, waduh ngeri juga Pak. Betul. Lebih baik kita menjadi bapak yang baik. Syukur-syukur artisnya laku juga dong. Pakai dong. Atau kalau bapak baik, artis gak laku, saya kasih makan apa anak saya Pak? Ntar saya disuruh kerja lagi sama anak saya. Kan tahu sendiri anak saya Bapak. Saya dieksploitasi sama anak saya. Yang baik, tapi syukur-syukur jadi artis yang laku juga dong. Pakai dongnya itu loh. Agak maksa tuh dongnya ya. Ya gimana lagi ya. Tapi lo udah jadi ayah yang baik menurut lo? Lagi loading sih. Apa gimana? Lagi loading, lagi proses lah. Berapa persen loadingnya? Ya baru 65-70%.
Masih panjang berarti Karena gue belum lihat anak gue menjadi seperti apa nanti. Kalau ketika gue melihat anak gue menjadi sesuatu yang gue harapkan, istilahnya gue kan memberi nama anak gue kan, anak gue tuh yang pertama misalkan Abrar Daras Ryan. Abrar itu kan golongan orang yang berbuat baik. Daras itu adalah pintu surga, salah satu nama pintu surga. Daras itu adalah kemewahan dunia. Ryan itu adalah salah satu pintu surga. Ketika gue melihat anak gue sudah memiliki kemewahan dunia dan dia bisa berbuat baik kepada semua orang dan insya Allah pintu surga, nah gue akan bilang ya gue akan jadi orang yang berhasil. Jadi itu barometer lo ya. Yang penting anak gue bisa berbuat baik sama orang lain, berarti gue sudah berhasil mendidik anak gue dengan baik. Nice. Tanya gue, abis sih? Masih ada kan? Masih? Terakhir. Ya. 1, 2, 3. Ini bukan capsa sih. Ini udah semua nih, Ben. Udah semua ya? Udah semua. Belum. Hah? Masih ada satu lagi. Ya kan, Vin? 1, 2. Lo lupa kali. Oh iya nih. Kalau ada jadwal pertandingan bola yang bentrok, nah pilih nonton mana United atau mana Manchester United, gue kira mana United. Mana ada? MU maksudnya antara Chelsea melawan mana United gitu, nggak ada timnya kosong. Kan ada Newcastle United, ada Manchester United. United yang mana yang lo pilih? Apa Madura United? Kan ada. Ya, makanya gue bilang pilih nonton mana United atau timnas Indonesia. Man itu maksudnya Manchester United. Wah, gue sih pilih MU dong, ada Ronaldo. Sekarang ya? Iya. Lo pindah-pindah mulu tim lu dulu nggak? Tergantung Ronaldo pindah ke Bekasi gue ikutin. Emang kemungkinannya ada ya? Ya nggak tahu. Coba lo bayangin dia main di Stadion Patriot. Ronaldo. Rame tuh pasti. Ya. Anak-anak kampung deket rumah lu pasti ngumpul tuh. Ngumpul gua nomor 1 gua. Pertanyaannya gimana tadi? Kalau ada jadwal pertandingan bola yang bentrok nih, ayo lu sebagai seorang warga negara yang baik nih, ya MU selaku klub favorit lu atau timnas Indonesia sebagai jiwa nasionalisme lu yang harus ditunjukkan? Timnas lah. Kenapa timnas? Kan timnas. Karena kalau timnas masih ada kemungkinan menang. Kalau MU biar aja kayaknya kalah mulu. Oh gitu. Lagi. Oh, fans MU kalah. Tapi gue pernah loh di aduh jangan deh, ini malah nanti gue diomelin. Gue tuh lagi pergi nih nonton langsung nih. Iya, di sana Old Trafford. Waktu itu gue ke London. Di London lagi 2 pertandingan. Liverpool sama MU. Chelsea Liverpool sama MU West Ham. Di London kebetulan MU tandang. Wah, sebagai penggemar MU United dong. Nonton Liverpool lebih seru. Karena MU udah tahu hasilnya ya. Kalah emang bener itu. Ya gue bola menurut gua, gua tuh lebih ke sport enthusiast atau football enthusiast. Tim gue emang MU, tapi gua masih bisa menikmati. Iyalah, itu yang bener emang begitu. Kita punya tim favorit, jangan yang sampai gitu-gitu amat gitu ya. Biarin aja lah. Kalau dibilang tim kita kalahan nih kayak nggak apa-apa kan, emang dasarnya kalahan mulu kan. Mereka dibilang sekarang ya lu diem lu, kalah mulu. Ya lagi kalah ya diem lah, lagi menang baru kita ngebacot ya nggak? Oke, terakhir. Kalau ada job ngelawak, lo lebih milih mana nih tandem lo nih? Ya. Benny, Narji, atau Wendy? Cagur tiga-tiganya. Yang mana nih? Berdua doang nih job lo harus milih satu. Ngelawak ya. Kalau Denny, gue sama Wendy itu satu karakter, sama-sama ngebom dak. Oh. Kalau gue sama Narji itu bisa jadi masih ada pengumpan, ada punchline. Nah, gue sama Denny kadang-kadang suka sama-sama punchline, kadang-kadang suka sama-sama umpan gitu. Lebih variatif sama Denny sih kalau menurut gue. Jadi lo lebih memilih bukan kenyamanan ya, tapi lebih hasil dari yang bisa dinikmatin sama penonton tuh yang mana gitu. Iya, kan kita ngelawak sama kayak main bola. Goalsnya adalah kemenangan. Nah, kalau ngelawak kan goalsnya adalah penonton ketawa. Happy gitu. Jadi buat gue itu. Jadi kayaknya lo memilih Narji nih. Karena kan ini kan pilihan ya. Kalau nggak milih kita nggak boleh. Iya. Ya kan? Kalau gue nggak milih sih bisa, gue nggak mau milih kan bisa. Tapi kan ini lu disuruh milih. Kita kalau misalkan soal ujian ada pilihan, lu nggak isi, nggak dapet nilai. Nah, makanya gue mau nggak mau demi dapat nilai ya gue isi.
Kalau kata Om Iwan Fals kan, aku bukan pilihan, aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau lelaki. Thank you banget tuh. Sama-sama. Thank you Sama-sama, banget tuh. Adi. Udah Iya. sehat-sehat itu. Salam Sama-sama. buat keluarga. Salam buat Ines juga dan Sama-sama. anak. Thank you banget. Sama-sama, thank you. Makan dulu, langsung dulu. Oke. Oh, salah ini nih. Salah dong, itu kan kuah bakso. Bukan ya. Ini mari minum.